Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Andi Kusumawardani, ada Mbak Agnes Rosalina Putri, dan ada Mbak Denis Mega Ayu Saputri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gedung benteng Kedung Cowek yang berada di pesisir Pantai Kenjeran. Mari ikuti perjalanan kami. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan secara virtual di salah satu tempat cagar budaya yang ada di Surabaya, yakni ada di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Banteng Kedung Cowek. Manusia dalam menjalankan kehidupannya perlu memenuhi berbagai aspek kebutuhan dasar seperti kompetisi kebutuhan sosial dan juga kebutuhan akan rasa aman. Dan benteng ini adalah salah satu upaya perlindungan yang dibangun oleh manusia untuk menahan ancaman sekelompok manusia lain yang sedang mengalami konflik atau perang. Dan konsep utama adalah membangun benteng pada awalnya adalah memasang pembatas pada batas wilayah. Nah, hal ini dilakukan dengan memasang beberapa pembatas yang terbuat dari berbagai bahan seperti pagar kayu, tumpukan batu, atau gundukan tanah. Keberadaan benteng di Indonesia dipengaruhi oleh kehadiran kolonialisme Eropa pada akhir abad 16. Lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi untuk memperkuat perdagangan khususnya komoditas rempah-rempah. Kemudian pada abad berikutnya, bangsa Eropa khususnya Belanda menerjunkan kekuatan militer untuk memperoleh dominasi di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, perkembangan militer Belanda ini dibangun di Pulau Jawa karena wilayah ini merupakan pusat pembangunan ekonomi hingga abad ke-20. Seiring dengan berakhirnya pendudukan Belanda di Indonesia, sejak saat itu berbagai benteng telah dibangun yang sampai sekarang masih dapat ditemukan secara fisik dan juga tercatat dalam berbagai catatan sejarah. Surabaya sendiri terkenal dengan riwayat perbentengan karena kota ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur dan memiliki potensi strategis dan terkenal sebagai pelabuhan dan pangkalan angkatan pangkal laut di dunia Belanda. Salah satu benteng peninggalannya adalah Benteng Kedung Cowek. Lokasi berada di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Benteng ini memiliki sejarah yang panjang. Benteng bersejarah ini bisa dilihat dari beberapa hal, yakni arsip cetak biru pembangunan, surat kabar, serta laporan militer. Pada tahun 1743, VOC menguasai kota Surabaya dan melakukan pengembangan model kota menyerupai kota di Eropa. Setelah runtuhnya VOC, Nusantara kemudian dikuasai oleh Gubernur Daniels di tahun 1808 sampai 1811 yang dikirim dari Hindia Belanda untuk menjaga dan mempertahankan Pulau Jawa dari Kerajaan Inggris. Perkembangan yang signifikan di kota Surabaya dimulai setelah berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang ditandai dengan dibangunnya Benteng Prince Hendrik untuk menopang sistem pertahanan kota berupa pembangunan tembok yang menuduki pusat pemerintahan. Namun pada awal abad ke-20 model pertahanan tembok di pusat kota ditinggalkan dan dibangun infrastruktur pertahanan diubah menjadi sistem pertahanan yang membentang sepanjang garis pantai untuk mempertahankan Surabaya, dan hal inilah yang menyebabkan pembangunan Benteng Kedung Cowek dimulai pada awal tahun 1900-an. Penempatan berbagai bangunan ini tersebar dalam satu area yang menjadi ciri bangunan pertahanan pada abad ke-20 yang mana tidak lagi mengandalkan bangunan yang besar untuk melindungi seluruh wilayah, melainkan distribusi bangunan kecil-kecil sebagai titik serangan terhadap musuh. Berdasarkan hasil identifikasi fungsi bangunan benteng yang menjelaskan area tembak setiap bangunan pertahanan dalam kaitannya dengan sistem pengawasan,
Nilai pengawasan menciptakan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan bangunan benteng dalam menjalankan perannya agar terciptanya kesesuaian strategi perang. Nilai ini terbagi menjadi dua, yakni pengawasan internal atau pengawasan bangunan pertahanan terhadap pembangunan pertahanan lain yang diwujudkan untuk keamanan lokal dalam satu kompleks militer. Kemudian pengawasan eksternal, yakni memantau lokasi utama di mana musuh diduga berada, yaitu dari lautan. Benteng Kedung Cowek adalah saksi bisu bersejarah kehebatan pejuang Indonesia di masa mempertahankan kemerdekaan. Benteng ini menjadi bagian kisah dari pertempuran hebat Tentara Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang akhirnya dijadikan pula Hari Pahlawan. Ketika telah diambil alih oleh Jepang, ternyata penduduk Jepang di Indonesia juga tidak berlangsung lama. Tentara Jepang pun tidak sampai selama menempati benteng Kedung Cowek, sebab bertekuk lutut menghadapi tempuran pasukan sekutu, bahkan meriam dan persenjataan juga tidak sempat digunakan oleh tentara Jepang. Kemudian pertempuran sengit terjadi antara arek-arek Surabaya, TKR, dan pasukan Sriwijaya pada tanggal 10 November 1945. Pejuang Indonesia tidak ingin Indonesia kembali dikuasai penjajah. Tujuan TKR dan pasukan Sriwijaya menyerang tentara sekutu dari benteng Kedung Cowek. Peluru dari meriam yang tersimpan bekas peninggalan Belanda dan Jepang digunakan oleh pejuang Indonesia untuk menembak armada militer laut sekutu pimpinan Inggris. Walau akhirnya adanya tambahan kekuatan armada militer, sekutu akhirnya memaksa tentara pejuang Indonesia bertahan di Kedung Cowek maupun yang telah keluar dari bangunan gugur diperkirakan sebanyak 200 tentara pejuang Indonesia. Konon ratusan jenazah tentara pejuang Indonesia yang tewas masih banyak berada di dalam benteng Kedung Cowek dan tidak dikuburkan dengan bagaimana mestinya, sehingga membuat lahirnya berbagai cerita mistis dari benteng ini. Namun, apapun itu, benteng ini merupakan saksi kehebatan tempur tentara perjuangan Indonesia. Nah, saat ini benteng Kedung Cowek kondisinya memang masih sangat mengenaskan. Sebagian besar masih banyak orang yang masuk dan juga berwisata di benteng Kedung Cowek. Beberapa hanya bersantai dan beberapa juga sering sekali digunakan sebagai tempat foto seperti prewedding, kemudian foto buka album, kenangan sekolah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun fungsinya sekarang sudah berbeda dengan dulu, tetapi memiliki keindahan arsitektural yang ada dan masih dapat dinikmati sekitarnya. Nah, teman-teman, demikian sekilas perjalanan kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera bergabung bersama kami sehingga kita bisa jalan-jalan langsung ke benteng Kedung Cowek. Karena dari benteng kita bisa melihat view laut utara dan jembatan Suramadu. Selain itu, juga terdapat wisata kuliner yang terletak di tepi pantai dan ujung kaki Suramadu. Bisa jadi kita bisa minum air kelapa bersama, kemudian menikmati lontong balap dan lontong kupang khas Surabaya dan Sidoarjo loh. Yuk bareng-bareng merene rek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.